Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Kalista dengan NIM 2311113. Nah, di sini saya dari kelas PAIPA D ingin membuat tugas UAS, yaitu dari mata kuliah Masail Fiqh Al-Hadisah dengan membuat tugas video. Langsung saja kita ke materi, yaitu pembahasan yang pertama tentang bayi tabung. Baiklah, yang bagian pertama yaitu A, bagaimana analisis tentang bayi tabung ini. Nah, bayi tabung atau dalam bahasa Inggrisnya itu in vitro fertilization itu adalah teknologi reproduksi yang membantu suami istri yang sulit mendapatkan keturunan. Nah, kemudian apakah proses bayi tabung ini diperbolehkan dalam Islam? Jawabannya diperbolehkan. Diperbolehkan. Nah, diperbolehkan ya. Mengapa diperbolehkan? Karena tidak ada unsur percampuran nasab atau garis keturunan. Nah, kesimpulannya, bayi tabung ini diperbolehkan karena membantu pasangan suami istri untuk mendapatkan keturunan secara garis kesucian, garis turunan. Baiklah, kita langsung masuk ke bagian B dengan soal apakah bayi tabung itu boleh untuk menjadi alasan agar menjaga tubuh tetap menawan. Jawabannya tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena bayi tabung ini dalam Islam itu hanya diperbolehkan karena hukum syar'i, yaitu boleh kita bilang sulit mendapatkan keturunan. Nah, jika alasannya itu untuk menjaga tubuh supaya atletis dan hanya untuk semata, itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Nah, di sini ada dua alasan Islam membenarkan bayi tabung. Alasan yang pertama, Islam tidak membenarkan tindakan yang merusak nilai dan tujuan pernikahan hanya karena alasan duniawi seperti estetika tubuh. Nah, kemudian yang kedua, itu bayi tabung harus ada hajat dalam artinya kebutuhan yang penting seperti gangguan kesuburan, bukan alasan gaya hidup. Yang pertama itu tentang tubuh yang estetika. Baiklah, langsung masuk ke bagian C, masih dalam bayi tabung. Soalnya, bagaimana hukum Islam tentang jika menaruh janin di dalam rahim wanita lain. Hukumnya haram karena dalam Islam itu janin itu dari sperma suami dan ovum itu dari istri dan dibesarkan di dalam janin istri sendiri. Kemudian, jika dipindahkan ke rahim wanita lain atau bisa disebut surogat, ibu pengganti, maka muncullah keracunan nasab atau yang artinya itu garis keturunan tidak jelas. Nah, kemudian yang kedua, Islam juga melarang adanya dua ibu. Yang pertama ibu biologis dan ibu yang mengandung. Baiklah, kita masuk ke soal yang kedua, itu tentang pembahasan poligami. Nah, pertanyaannya, apakah setuju dengan poligami? Nah, dalam Islam, poligami itu dibolehkan tetapi tidak diwajibkan. Nah, saya setuju jika poligami itu dilakukan dengan syarat yang ketat. Yang pertama, itu mampu berbuat adil yang sudah tertera dalam Quran Surah An-Nisa ayat 3. Kemudian yang kedua itu bertujuan baik seperti membantu janda, menolong perempuan yang membutuhkan perlindungan atau pertolongan. Kemudian yang ketiga itu tidak menimbulkan kemudaratan. Jika poligami itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu dan menelantarkan istri sebelumnya, itu saya tidak setuju karena dalam Islam menekankan bertanggung jawab dan keadilan yang sangat berat dalam poligami. Nah, kemudian kita masuk ke soal B masih tentang poligami, yaitu pandangan hukum negara dan hukum Islam tentang poligami. Hukum Islam, poligami itu dibolehkan dengan syarat yang adil dan batas maksimal itu 4 istri yang sudah tertera dalam Quran Surah An-Nisa. Kemudian hukum negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 3 ayat 2. Kemudian poligami juga diperbolehkan dengan izin pengadilan agama dan harus ada alasan kuat.
seperti istri sakit, tidak dapat memberikan keturunan, dan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Nah, kesimpulannya, dalam hukum negara, poligami itu diperbolehkan dan dibatasi karena untuk melindungi hak perempuan. Masuk ke soal yang ketiga, itu tentang aborsi. Nah, bagian pertama itu pandangan tentang aborsi. Dan menurut ulama, aborsi itu dilakukan tanpa alasan syar'i, itu hukumnya haram dalam hukum Islam. Nah, yang kedua, jika aborsi itu dilakukan karena zina atau malu, hukumnya itu adalah dosa besar dan juga hukumnya haram. Dan yang ketiga itu, jika ada kondisi darurat, misalnya aborsi itu dilakukan karena mengancam nyawa ibu yang sedang mengandung tadi. Ulama itu memperbolehkan aborsi. Nah, lanjut, itu pendapat ulama sebelum usia 120 hari, sebagian ulama ada yang memperbolehkan dalam keadaan darurat. Sekali lagi saya sebutkan dalam keadaan darurat. Kemudian, setelah usia 120 hari, mayoritas ulama itu sepakat haram mutlak kecuali mengancam jiwa ibu yang mengandung janin bayi tadi. Nah, kita lanjut ke bagian B. Apakah boleh aborsi itu dilakukan jika anaknya terindikasi cacat? Nah, jika cacat ringan itu tidak diperbolehkan. Kalau cacatnya berat atau membahayakan ibu dan tidak memungkinkan hidup normal, ulama kontemporer ini memperbolehkan aborsi sebelum 120 hari. Dengan catatan berdasarkan diagnosa medis yang valid dan pertimbangan dari dokter muslim yang kompeten. Nah, langsung masuk ke bagian C, yaitu solusi terbaik terkait aborsi. Yang pertama, itu pendidikan agama, menekankan pendidikan agama dan seksual yang benar. Kemudian yang kedua, itu menjaga pergaulan agar tidak terjerumus dalam zina atau pergaulan bebas. Yang ketiga, itu memberikan layanan konseling bagi remaja dan keluarga. Dan yang terakhir, itu mendorong pasangan yang menghadapi kehamilan tidak diinginkan untuk tetap melahirkan anak dan memberikan anak dukungan psikologis serta ekonomi. Baiklah, sekian dari penjelasan saya terkait tugas mata kuliah Masail Fiqh Al-Hadisah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.